Oke itu. Kayak kemarin. Beda. Kedengaran suara saya? Oke, sudah mulai. Dari suara apa? Ada. Kedengaran nggak Pak Sarto? Kedengaran dulu. Berarti ya bukan ganti-gantian apa nanti? Terus ini. Harusnya ini nanti mati. Copot. Bisa dulu kayak kemarin ada. Cek. Ya, cek. Ya. Oh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Yang terhormat Bapak Komite Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Yang terhormat Bapak Arif Kurniawan SPD. Yang terhormat Kak Tenri Sompa SH. Yang terhormat pembina dan pengurus OSIS SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Yang terhormat pembina dan pengurus OSIS SMP Negeri 2 Tanjung Palas Timur. Yang terhormat pembina dan pengurus OSIS SMP Negeri 4 Tanjung Palas Timur. Yang terhormat pembina dan pengurus OSIS SMP Negeri 7 Tanjung Palas Timur. Serta teman-teman yang saya banggakan. Ya, kami ucapkan selamat datang di acara talk show dalam rangka memperingati Hari Kartini. Selamat bergabung di jaringan Zoom meeting ini. Talk show secara virtual ini terselenggara atas kerjasama dengan guru dan teman-teman OSIS sekalian, serta dengan Bapak Ibu Guru Pembina dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Baiklah, sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Yang kelima, inti acara talk show yang menghadirkan beberapa narasumber hebat dengan 2 sesi, yaitu sesi materi dan sesi tanya jawab. Yang keenam, pengumuman pemenang lomba. Dan yang ketujuh, penutup. Baiklah, kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Nurjaini Abdan SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Guru. Mohon izin Pak Arif. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim izinkan saya pimpin, bagi yang selainnya silahkan menyesuaikan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara memperingati Hari Kartini
dengan tema menumbuhkan semangat juang Raden Ajeng Kartini di era adaptasi kebiasaan baru. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, guru-guru kami, orang tua kami, para pemimpin kami, para pejuang-Mu, dan para pendahulu kami. Tempatkanlah kami selalu dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas doanya, Pak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Ibu Kita Kartini. Kami persilahkan. Sebelang terakhir deh.
Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Acara selanjutnya, kata sambutan sekaligus pembukaan acara talk show dalam rangka memperingati Hari Kartini oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur kepada Bapak Ugeng Hari Prasetyo, SPD MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa salam dan salawat kita aturkan kepada Nabi besar Allah, junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, marilah kita syukuri bersama di mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi rahmat karunia dari Sang Khalik berupa kesehatan sehingga kita semua bisa mengikuti dengan seksama dengan baik peringatan Hari Kartini di SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur yang kita banggakan ini. Yang saya hormati Bapak Komite SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah dari mulai SD, SMP, SMK di wilayah Tanjung Palas Timur, yang sudi sekiranya berpartisipasi mengikuti perayaan Hari Kartini. Dan juga tidak lupa saya hormati Bapak Arif Kurniawan, SPD, yang sudi meluangkan waktu sebagai narasumber nanti di acara inti perayaan Hari Kartini ini. Dan ada informasi ini juga sebagai alumni dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Ya, yang ini. Oh, dari Saudara Tenri Sompa, sarjana hukum. Oh maaf, ini bukan saudara-saudari. Saudari Tenri Sompa, sarjana hukum. Setelah saya lihat, oh, perempuan. Ya, kami bangga dari sekolah sudah ada alumni yang sudah menambah namanya di belakang sarjana hukum. Semoga sebagai pengacara yang amanah nantinya. Amin. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan sehingga terselenggara acara ini terhadap Bapak Ibu guru, staf usaha, dan juga sebagai pembina OSIS di sekolah, sehingga terlaksana acara peringatan Hari Kartini. Saya akan sedikit memberikan
pesan di acara ini. Dalam peringatan Hari Kartini ini, kita mengambil tema menumbuhkan semangat juang Raden Ajeng Kartini di era adaptasi kebiasaan baru. Ya, sebelum ke tema itu sedikit kita menengok sejarah siapa sebetulnya Raden Ajeng Kartini ini dan mengapa sampai bisa harum namanya seperti ini sebagai pahlawan nasional kita. Mungkin dari hadirin, siswa-siswi, dan OSIS dari sekolah yang berpartisipasi sudah banyak yang mengetahui bahwa Raden Ajeng Kartini ini di eranya, di masanya berhasil mengubah paradigma atau mengubah pandangan terhadap kaum perempuan, di mana pada masa-masa itu kaum perempuan sangat-sangat ada kesenjangan atau perbedaan yang sangat jauh dengan kaum laki-laki, di mana perempuan itu hanya boleh di dapur saja, sama di rumah. Di rumah. Nah, pada era Kartini itulah seorang Kartini mengubah paradigma itu, bahwa dia ingin mencapai cita-citanya, ingin menyetarakan dengan kaum laki-laki. Kalau dulu perempuan itu mungkin cukup paling tinggi SD sekolahnya. Makanya kalau Kartini ini berjuang sampai sekolah setinggi mungkin sebetulnya, tapi ya di tengah perjalanannya nggak nyampe sampai tujuannya. Nah, dari situ, sejarah itu, marilah Kartini di era sekarang atau zaman sekarang kita teladani daripada cita-cita Raden Ajeng Kartini. Jadi saya berharap siswi-siswi dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur khususnya, dan siswi-siswi dari sekolah-sekolah di wilayah Tanjung Palas Timur umumnya, marilah kita ikuti semangat juang daripada Raden Ajeng Kartini, sehingga kaum perempuan, kaum wanita itu secara gendernya bisa dibilang ya, meskipun tidak bisa sama persis dengan kaum laki-laki, paling tidak ya satu strip sedikit di bawah. Memang kita tidak bisa pungkiri ya Pak Arif, memang sudah ditakdirkan bahwa kalau menurut agama Muslim kita ini kan ya memang kaum perempuan itu harus ya satu strip di bawah kaum laki-laki, mungkin begitu Pak Arif ya. Tapi ada di beberapa hal
di era sekarang ini sudah tidak ada perbedaan. Laki-laki juga ada yang jadi tentara sudah. Laki-laki juga sudah, maaf laki-laki ya. Kaum perempuan sudah ada yang jadi tentara, kaum perempuan sudah ada yang jadi presiden. Jadi di beberapa hal sudah kesetaraan dengan kaum laki-laki itu sudah derajat. Nah, itu semua kalau di kita di Indonesia ya berkat jasa dari seorang Raden Ajeng Kartini. Maka pesan saya di peringatan Hari Kartini di SMA Negeri 1 Tanjung Silor ini, marilah siswi-siswi semua, khususnya di SMA Negeri 1 Tanjung Silor, ikuti langkah, maaf ya, SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur, ikuti jejak langkah Kartini. Maksudnya ikuti ini ya cita-citanya. Jadi saya senang dan bangga tadi ada Kartini, salah satu Kartini SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur sudah menjadi pengacara. Tolong siswi-siswi yang lain, Kartini-Kartini yang lain ikuti. Jangan hanya sebagai pengacara, di semua lini. Kalau bisa nanti ada Kartini dari SMA Negeri Tanjung Palas Timur. Nah, itu pesan yang saya sampaikan pada peringatan Hari Kartini tahun 2021 ini di sekolah kita. Mungkin sambutan pesan dari saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur saya akhiri. Bisa dibuka. Sambutan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tersambung lagi karena ada sesuai urutan acara tadi saya disampaikan untuk membuka acara ini. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara talkshow pada perayaan Hari Kartini di SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur saya nyatakan dibuka. Baiklah, terima kasih. Itu tadi kata sambutan sekaligus pembukaan acara talkshow kita oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai pembawa acara. Nama saya yaitu Alif Fakri Saputra dari kelas MIPA. Dan saya Elvina Barsalia dari kelas 10 MIPA. Pada acara hari ini, kita tidak hanya berfokus pada materi saja. Karena di ujung acara nanti, kita akan mengadakan door prize, hadiah. Jadi, kepada teman-teman sekalian agar menyiapkan pertanyaannya. Maka dari itu, untuk teman-teman kita bisa menyiapkan pertanyaan yang terbaik, karena pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan hadiah door prize. Ya, betul.
Baiklah, kembali ke acara. Perayaan Hari Kartini, kami akan melaksanakan talk show dengan tema menumbuhkan semangat juang Raden Ajeng Kartini di era adaptasi kebiasaan baru. Sebelumnya, kami akan menampilkan beberapa narasumber, yaitu narasumber yang pertama, Kak Tendri Sompa, Sarjana Hukum, yang merupakan alumni SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur, yang sekarang berprofesi sebagai pengacara di Makassar. Untuk narasumber yang kedua, ada Bapak Arif Kurniawan, yang merupakan ustaz sekaligus guru di SMP Negeri 2 Tanjung Palas Timur. Baiklah, langsung saja kita masuk ke narasumber yang pertama, yaitu Kak Tendri. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasanya gimana, Kak? Lancar? Alhamdulillah sementara lancar. Kalau di situ ya. Oh, di sini baik-baik. Oh, saya kira lagi minum nih. Tidak. Lancar Kak. Ngomong-ngomong nih, Kak, mengenai tentang tema yang kita angkat hari ini, saya ingin bertanya nih, bagaimana sih, Kak, kita sebagai perempuan bisa mencapai cita-cita kita nih, seperti Kakak contohnya, menjadi pengacara kan, mungkin ada beberapa motivasi tersendiri dari Kakak gitu, mungkin bisa Kakak ceritakan sedikit. Ya, jadi saya harus ceritakan kembali. Tapi kalau saya ceritakan kayaknya panjang deh. Ya mungkin terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menyampaikan bagi saya ini berada di sini suatu kebanggaan ya, bisa bertemu dengan guru-guru saya dari saya SD sampai saya SMA yang menempuh pendidikan di bangku sekolah di Tanah Kuning. Nah, suatu kebanggaan dan kehormatan bisa juga bertemu kembali kepada adik-adik saya yang saya berharap tetap semangat lah ya. Perjuangan kita masih jauh, masih panjang. Guru itu seperti orang tua. Nah, kalau berbicara persoalan bagaimana saya mengalami dan hari ini alhamdulillah ya, walaupun sebenarnya belum sepenuhnya saya berguna buat banyak orang, terutama keluarga saya, kerabat-kerabat saya, serta guru-guru saya, orang-orang yang saya kenal, itu belum sepenuhnya saya lakukan. Tapi awal memang sebelum saya menjadi profesi yang sekarang saya jalani, memang pertama cita-cita saya itu ada dua pada saat itu. Memang pengen jadi pengacara dan ingin menjadi poluan pada saat itu. Dan itu sudah ada pada saat saya sekolah. Saya melihat di sekeliling, melihat orang di sekeliling saya. Ada lagi tendensi di dalam masyarakat mengatakan seperti ini. Lah, perempuan ini di rumah aja, mau bagaimanapun tinggi sekolahnya, dia tetap bekerja di rumah. Dia tetap menjalankan tugas sebagai perempuan. Nah, setelah saya melihat apa yang telah terjadi, saya semakin semangat sebenarnya, malah mendapatkan kritikan ketika ada orang yang mengetahui Tendri jadi apa? Apakah sudah kerja, belum balik? Ada saya dapatkan seperti itu. Misal, jadi pengacara. Bahkan kalau jadi pengacara itu kan ada uang baru mau dibantu masyarakat. Cuman itu tidak saya jadikan hal yang membuat saya down, tapi itu saya jadikan sebuah dasar atau alasan untuk saya membuktikan bahwa saya menjadi profesi ini memang saya cita-citakan, ingin yang saya berikan kepada keluarga saya, terhadap kerabat saya, karena
saya itu sejatinya orang yang penuh dengan penasaran. Kalau saya tidak bisa mendapatkan sesuatu yang ini, saya gelisah. Saya gelisah dan saya selalu bertanya sama orang-orang yang lebih lebih paham, lebih tahu. Dan yang paling pertama itu kita tidak boleh anti terhadap kritikan-kritikan dari orang. Karena kalau sejatinya kita menilai diri kita ini, ya kita ini baik, kita ini bagus, tapi apakah di sekeliling kita ini kita udah baik? Itu sebenarnya. Jadi kita harus membuka space dalam berbicara soalan timbal balik terhadap di lingkungan kita. Nah, kalau itu sih sedikit yang yang saya jalani. Nah, apalagi kan posisinya kemarin kan saya itu diizinkan keluar ataupun menempuh pendidikan kuliah di Kota Makassar tuh sulit sebenarnya. Pertama itu soal kepercayaan keluarga. Yang dimana ya tadi saya sebutkan itu soal stigma masyarakat, ini perempuan kuliah jauh-jauh, siapa yang lihat siapa, itu kan memang ada di diri kita sendiri, bukan kan faktor perubahan seseorang itu kan memang ada di kesadaran diri kita sendiri, dan yang kedua di faktor lingkungan. Nah, kalau kita down berbicara persoalan kesadaran sendiri, Cek. Kak Tenri, suaranya Kak. Cek. iya tadi ya waiting ya. Jaringan. Sudah masuk? Iya, Ya, oke, itu Halo Kak. Cek. halo. Ya oke, ada sudah Kak. Hilang lagi Kak. Suaranya Kak. Iya, Halo, cek. iya saya sambung ya. Iya. Tadi ini dia keluar lagi, saya nggak tahu tiba-tiba. Nah, itu sih perjalanan memang ada apanya, ada sulitnya, tapi sulitnya itu ya kita ini kan maksudnya ada doa orang tua, ada juga semangat ingin tahuan kita sehingga kita mencapai. Mungkin orang beranggapan gampang aja, tapi yang jalan ini memang penuh dengan kontradiksi, mengalami permasalahan sebenarnya enggak ini sih yang saya lakukan ya, minta ridho dari orang tua. Saya selalu berkomunikasi dengan guru-guru saya maksudnya saya tidak pernah lupa dengan nasihatnya lah ya, tidak pernah lupa dengan nasihatnya, karena nanti teman-teman ini alhamdulillah masih di sekolah, masih diperhatikan oleh guru-guru dan orang tuanya teman-teman. Nanti kalau udah kuliah, kita menempuh pendidikan kita, entah kita keluar dari daerah kita ataupun di mana posisinya kita ya, sesuai dengan tema pada kesempatan hari ini, itu tuh semangat perjuangan tuh harus terus dipupuk, harus terus dijaga, harus terus dikembangkan. Kita harus terus maju gitu lah. Kita nggak melihat ke belakang yang hal-hal yang membuat kita down. Itu sih sebenarnya. Semua mengalami hal yang sulit, hal yang gampang. Cuman bagaimana kita mampu survive, mampu bertahan, berdoa, dan berusaha sih. Itu aja. Sementara itu deh, kalau ini toh cerita-cerita saya. Iya. Berarti tuh Kak, kalau kita ingin mencapai cita-cita kita tuh, motivasi kita tuh kita bisa tumbuhkan dari diri sendiri, meminta doa dari orang tua, dan ya mungkin seperti tadi jangan mendengarkan apa perkataan orang, karena kita sukses bukan dari mendengar kata-kata orang, melainkan dari usaha dan doa kita. Mungkin kayak gitu kali ya Kak. Halo Kak. Maksudnya didengerin juga kata-kata orang lain, cuman maksudnya yang Cek. Kak, hilang lagi Kak suaranya. Kak, suaranya Kak.
Iya, itu tadi benar. Salah Ya. satunya itu kita tetap membuka komunikasi dengan orang lain kalau mendapat kritikan, tapi kan maksudku enggak membuat kita down lah. Maksudnya, ih Iya, saya dikritik seperti ini, saya seperti ini. Maksud saya nggak usah baper, itu yang paling pertama. Selanjutnya Kak, eh, bisa diceritakan sedikit Kak tentang profesi sebagai wawancara itu Kak? Tentang pengacara. Oh, wawancara dan pengacara. Pengacara. Sama sih profesi yang lain yang kalau advokat itu kan istilahnya adalah profesi alhamdulillah ya mulia ya, semoga selalu berkah sesuai dengan di sambutan kepala sekolah yang mendoakan profesi advokat. Itu juga harapan saya dari awal hingga akhir, saya berguna buat semua orang yang membutuhkan saya yang membutuhkan orang juga. Nah, kalau untuk apa sih profesi yang saya jalani ini, ya mungkin yang pertama hari ini saya melihat begini ya, di kehidupan sosial masyarakat, saya pernah mendapatkan bahasa yang mengatakan kita masyarakat yang tak mampu, kita masyarakat yang minim soal keuangan ya, itu Ya, tidak akan mampu katanya mengakses hukum sampai pada ranah pengadilan. Nah, sejatinya kan kalau saya semisal hanya melihat pada materi, saya akan berada sama orang-orang atau memperjuangkan hak-hak orang, mendampingi orang-orang yang hanya berduit. Nah, sekarang yang terjadi di lapangan kan yang mengalami hal-hal apa ya istilahnya ya, hak-haknya dirampas, perampasan tanah rakyat, penggusuran, pendidikan yang tidak ditempuh oleh anak-anak, itu kan juga merupakan tugas-tugas bersama yang harus diadvokasi. Ya maksudnya, Halo Kak, cek. Cek, cek Kak, sekarang suaranya Kak. Cek. Suaranya Kak. ya di mana ada yang membutuhkan untuk pendampingan, memberikan akses hukum terhadap masyarakat, ya itulah sejatinya profesi advokat. Kita nggak milih-milih siapa yang mau kita dampingin sih. Kalau yang saya alami ya, saya nggak milih itu. Saya nggak melihat pada materi aja sih. Sejatinya kan memang kita semua butuh hal yang membuat kita mampu bertahan. Tapi awal memang itu saya jadi pengacara, saya betul-betul giat. Ya saya itu bisa memberikan hal yang positif terhadap masyarakat. Saya malah pernah dikasih beras dari klien dan alhamdulillah itu ada hal yang membuat saya teringat kembali dengan masa-masa saya sekolah, teringat dengan keluarga, dan itu membuat saya nyaman gitu. Nah, ada tersendirilah, yang penting kita ikhlas dan niat kita itu memang untuk yang hal yang baik, ya insya Allah akan kembali dengan baik juga. Rezeki nggak akan kemana, teman tidak akan hilang. Iya, mungkin seperti itu sih. Ya. Selanjutnya Kak, apa tantangan Kak Tendri? Kan Kak Tendri ini sebagai seorang perempuan, ada kendala tidak sebagai kodrat perempuan? Ya. Bismillah. Ini sebenarnya kan dikembaliin lagi sebenarnya dengan kesadaran kita sebagai perempuan. Ya, betul. Nah, kadang kita melihat sudah paradigma masyarakat udah buruk nih sama kita, tapi kita memperlihatkan hal yang buruk, itu sama aja kita memancing atau memperlihatkan hal-hal yang negatif di masyarakat itu sendiri. Nah, saya kalau mendapat hal kritikan dan ataupun cemoohan seperti itu, ya saya hanya satu aja saya bilang, semoga tidak seperti apa yang dibicarakan dan semoga apa yang terjadi ini hal yang positif di mata masyarakat. Nah, kalau awal-awal itu kan yang maksudnya yang saya lakukan
dulu saya di zaman sekolah sampai saya kuliah itu, saya memang senang melihat atau apa yang sesuai dengan tema hari ini kan Menunjukkan, semangat menumbuhkan juang, semangat juang. semangat Ya, juang, ya, Kak. semangat juang perempuan. Saya sebutkan perempuan karena yang saya ketahui pejuang perempuan entah berbicara di zaman dahulu sampai zaman pergerakan hari ini ya, pejuang perempuan itu bukan hanya Raden Ajeng Kartini, masih Ya. banyak lagi. Ada itu yang menjadi motivasi saya sebenarnya melihat perjuangan-perjuangan. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya harus bersaing dengan laki-laki, tidak. Emansipasi yang dimaksud ini kan bukan berbicara persoalan mengambil alih kekuasaan laki-laki ke kita dan kita diambil alih oleh laki-laki, tidak. Tapi bagaimana emansipasi ini kita turut andil berbicara persoalan di politik, kita mampu misal. Di bidang hukum kita juga bisa. Di politik, di kesehatan, lihat di kesehatan seperti di profesi saya. Halo Kak, suaranya hilang lagi Kak. Halo Kak, suaranya Kak. Keluar ya. Hilang. Lanjut, iya dia tadi whiting keluar dia masuk lagi. Jaringan kali ya. Ada kayaknya nih. Tidak tertib jaringan. Iya. Nah, kalau dulu itu saya sering berdiskusi sih awalnya, sering berdiskusi sama teman-teman soal perjuangan perempuan. Nah, saya jadi penasaran, ternyata perjuangan perempuan ini bukan hal yang sangat mudah, ternyata sangat sulit. Belum lagi kita diberhadapkan dengan stigmanya dalam keluarga loh ya. Keluarga, dalam kehidupan sosial. Nah, kalau perempuan-perempuan, saya sebut aja ya, pejuang perempuan, ada siapa? R.A. Kartini kan perempuan yang dimana dikenal dengan tulisannya habis gelap terbitlah terang, yang dimana itu kan di dalamnya agar wanita ini mendapatkan pendidikan yang seluas-luasnya, yang setinggi-tingginya, agar tidak buta huruf. Dalam artian kan R.A. Kartini kan dia seorang priai ya, dia seorang priai, dia adalah perempuan yang memang kelas ekonominya tinggi, tapi kesadaran untuk masyarakat seperti perempuan yang tidak mampu, dia mau maksudnya semua perempuan harus mendapatkan pendidikan, dia punya harta banyak, harta sedikit, sederhana dan apapun itu bentuknya. R.A. Kartini dia. Nah, tulisannya itu kan memang dia bersurat kepada sahabatnya di Belanda pada saat sehingga tutuplah buku. Nah, yang kedua itu saya tertarik dengan pejuang perempuan yaitu nah, dia perempuan yang sangat tangguh, pemberani, dan dia juga adalah perempuan pertama yang pernah berangkat senjata. Kalau saya senang dengan sosok perempuan ini, nah hari ini kan kita disuruh diskusi aja, kita disuruh bahas persoalan masyarakat kita kadang malas mau berdiskusi, kita nggak mau tahu soal itu. Nah, itu kan ada hal yang positif buat kita. Memang lah ya, jembatan kita. Ada Marta Christina. Christina ini 17 tahun dia sudah mampu berbicara persoalan perjuangan loh. Kita yang udah tua masih aja bertanya ngapain harus berjuang, ngapain harus, itu kan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan kita. Ada Ageng Serang yang dimana dia ini kan merupakan pendekat di Pulau Boro pada saat itu. Dia ini adalah perempuan yang berilmu, perempuan yang sangat cerdas. Halo Kak, suaranya. Suaranya Kak, hilang lagi.
Oke. Halo Kak. Iya, Ya, penting oke. lagi kayaknya jaringanku Dek yang enggak ini sih kok dia tiba-tiba keluar Ya, ya. Lanjut Kak. dan tiba-tiba iya, itu selanjutnya ada Nyi Ageng. Dia ini merupakan penasihat di Ponorogo. Nah, kalau sejarah itu kan perempuan bahkan pernah menyampaikan kongres. Itu perempuan sebenarnya banyak pejuang-pejuang perempuan di Indonesia yang bisa dijadikan contoh untuk kita lebih semangat lagi. Ada Marsina, pejuang kesejahteraan terhadap buruh. Dia perempuan yang pemberani, yang paham posisi perjuangan perempuan, yang dia tidak pernah mengatakan bahwa laki-laki adalah lawan, tidak mengambil alih posisi. Ya. Lanjut. Oh, ya, keluar. Halo Kak. Itu sebentar deh, aku keluar dulu ya, baru aku masuk kembali ya. Kayaknya jaringanku deh. Ya, bisa Kak? Bisa Kak. Iya. Nah, saya permisi ya. Ya Kak. Sambil menunggu Kak Tendri untuk bergabung kembali, buat teman-teman bisa menyiapkan pertanyaannya untuk masuk ke sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Bisa menyiapkan pertanyaan yang terbaik. Saya bilang. Baiklah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Kak Tendri tadi. Semoga berkah dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan beranjak ke narasumber yang kedua, yaitu Pak Arief Kurniawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa Pak. Ngomong-ngomong mengenai tema yang kita angkat nih Pak, dari perbincangan tadi yang luar biasa tentang perjuangan seorang perempuan tuh ternyata ada ya Pak ya, sehingga persamaan derajatnya tuh sama, tidak berbeda. Perempuan tuh boleh bekerja kalau dalam perspektif Islam tuh bagaimana ya Pak? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur beserta Bapak Ibu guru dan staf dan semua yang partisipan yang mengikuti acara Zoom pada pagi menjelang siang hari ini, serta tak lupa kepada pemateri yang pertama tadi, ya, Ananda Tendri Sompa, yang saya ingat sekali pada awal-awal saya bertugas di Tanah Kuning. Dia punya kegigihan yang luar biasa. Waktu itu kalau tidak salah dia terpilih untuk mengikuti ajang Olimpiade Matematika atau Fisika, saya agak lupa. Kemudian sering sama-sama mungkin berdiskusi masalah pelajaran. Jadi artinya kami tahu kapasitas beliau dari masa sekolah memang punya semangat yang luar biasa. Artinya ini adalah yang perlu ditiru untuk adik-adik yang masih duduk di bangku SMA atau yang sementara menjelang kelulusan. Tirulah kakak-kakak kelas kalian yang sudah teruji dan terbukti sehingga mampu menjadi kartini-kartini baru di era kebiasaan baru ini.
Salawatullah wassalamuhu semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana atas ajaran agama Islam yang beliau bawa sehingga kita seperti slogannya RA Kartini bisa keluar minaz zulumati ilan nur, keluar dari era kegelapan yakni zaman kebodohan dan zaman jahiliyah menuju era penuh cahaya dengan ilmu pengetahuan. Terkait dari pertanyaan moderator tadi, bagaimana Islam memandang seseorang wanita yang bekerja, ikut bekerja. Coba kita lihat atau kita tengok kembali kisahnya Nabi Ayub. Yang kita tahu Nabi Ayub ini pernah kena penyakit, ya, pernah penyakit. Jadi takdir Allah kena penyakit sehingga beliau diasingkan oleh kaumnya, dibuang di suatu tempat keluar dari desanya atau daerahnya. Nah, ketika Nabi Ayub tidak bisa berbuat apa-apa untuk kehidupan beliau bersama istri beliau, siapa yang bekerja? Nah, tentu adalah waktu itu istri beliau. Ya, istri beliau bekerja, bahkan dalam sejarah istri beliau sampai menjual atau memotong rambutnya untuk kemudian dijual. Nah, ini bukti bahwa di dalam Al-Quran, kitab suci kita, ada contoh-contoh perempuan-perempuan yang sangat luar biasa, yang bisa menjadi teladan dan menjadi dasar hukum bahwa wanita sekarang sudah setara dengan laki-laki dalam hal pekerjaan, ya, tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa ada yang sudah wanita, ada yang jadi presiden, menteri, kepala desa dan lain sebagainya, pengacara bahkan sekarang, ya. Nah, kemudian terkait dengan materi menumbuhkan semangat juang RA Kartini, barangkali tadi disebutkan oleh Ananda Tendri Sompa beberapa tokoh pejuang perempuan yang juga sangat luar biasa, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Namun pertanyaan besarnya, di antara para pejuang-pejuang wanita tersebut, kenapa kemudian yang diperingati adalah atau yang muncul bahkan dinyanyikan menjadi ada sebuah lagu nasional, lagu wajib namanya apa itu, lagu RA Kartini yang harum namanya, itu karena beliau RA Kartini telah menggerakkan budaya literasi, budaya membaca, ya, di mana kita tahu kegelisahan beliau ketika waktu itu umur 20 tahun. Beliau sudah berkirim surat kepada teman yang pertama sebelum kepada Nyonya Abendanon, itu beliau sudah mengirim surat tertanggal 6 November 1899. Bayangkan itu kurang lebih itu masih abad ke-19, ya. Dia sudah menulis surat kepada Stella, temannya di Belanda, tentang kegelisahan beliau, kegelisahan RA Kartini yang masih berumur 20 tahun. Beliau menulis mengenai agamaku, ini tulisan beliau, ya, yakni Islam, aku harus menceritakan apa? Islam melarang umatnya mendiskusikan ajaran agamanya dengan umat lain. Lagi pula, aku beragama Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku jika aku tidak mengerti dan tidak memahaminya? Ini kegelisahan awal, kegelisahan RA Kartini. Sehingga sama seperti kita, ya, misalkan belajar bahasa Inggris kemudian hanya menghafal kosakata tanpa mengetahui makna, tentu akan terasa hampa, terasa gelap waktu itu bagi RA Kartini. Sehingga pada suatu kesempatan beliau bertemu dengan seorang ulama dari kota Semarang
yakni Kiai Haji Saleh dari Darat Semarang, yang waktu itu memberikan pengajian di rumah paman beliau, di rumah keluarga beliau di Kota Demak, Jawa Tengah. Dan waktu itu ulama yakni Kiai Saleh Darat menerangkan tentang surah Al-Fatihah. Ternyata yang selama ini hanya kita hafal, kemudian R.A. Kartini mengetahui makna surah Al-Fatihah, sehingga beliau menjadi tercerahkan. Nah, dari pertemuan pertama itulah kemudian muncul pertemuan-pertemuan yang intens di kemudian hari. Dan perlu kita ketahui bahwa Kiai Saleh Darat itu adalah guru dari pendiri organisasi Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mungkin itu jawaban sementara dari kami. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya. Mau tanya ulang. Berarti Pak, kalau dalam perspektif Islam tuh singkatnya gimana tuh Pak? Jawabannya Pak? Ya, artinya kalau boleh wanita Boleh ya? boleh, tapi harus di tempat yang umum, yang ramai. Ya, sehingga misalkan di sekolah atau di mana, sehingga potensi untuk melakukan kesalahan yang dilarang oleh agama kecil, ya. Kalau perempuan kemudian bekerja di tempat-tempat yang ramai, ya, artinya agama kita kan mengatur bahwa ada larangan-larangan bagi kita semua bahwa misalkan khalwah atau menyendiri antara berdua-duaan lah ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Jadi boleh asal di tempat-tempat yang umum lah ya, seperti di sekolah. Kan tidak mungkin karena banyak orang. Nah, sehingga potensi-potensi berbuat ketidakbaikan bisa dihilangkan. Seperti itu. Selanjutnya Pak, kalau keistimewaan perempuan dalam Islam itu bagaimana Pak? Sangat luar biasa, bahkan di agama lain, mohon maaf ya. Ya. Di kitab-kitab samawi agama lain tidak ada ayat atau surah yang khusus membahas perempuan. Tapi agama kita tahu ada surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu ya, An-Nisa maknanya ya perempuan. Kemudian ada surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Ini asbabun nuzulnya juga tentang perempuan yang luar biasa. Ya. Menceritakan tentang haulah dari seorang perempuan yang waktu itu mendapatkan dalam tanda kutip perlakuan ya dari suaminya yang mungkin dirasa menurut beliau tidak adil ya, ada perlakuan tidak adil terhadap haulah, yakni hukum zihar. Zihar itu ada hukum dalam Islam, hukum zihar dari kata zuhrun, maknanya punggung. Artinya menyamakan istri dengan ibu kandung atau ibu, sehingga hukum zihar waktu itu sama seperti hukum talak. Sehingga karena merasa ada ketidakadilan, kemudian haulah ini menghadap Rasulullah. Coba nanti anak-anak bisa buka di surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, juz 28 ayat ke-58. Saya bacakan ayatnya ya, mohon izin. Ya, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Qad sami'a. Nah, ini ayat ini yang luar biasanya diawali dengan kata qad.
haqqat itu kalau dalam grammar bahasa Arab artinya sungguh-sungguh, benar-benar. Allah itu telah mendengar ucapan seorang perempuan tujadiluka yang mengadukan masalahnya kepada engkau Nabi Muhammad fi zaujiha, masalah ketidakadilan yang dilakukan oleh suaminya. Nah, ini yang berbeda dengan era sekarang. Kalau wanita dulu watashtaki ilallah. Jadi kalau mengadu selain kepada Nabi, mereka mengadunya ke Allah. Kalau kita kan kalau galau bikin status ya, ngadunya ke Jadi kalau di surah Al-Mujadilah watashtaki, dan perempuan itu mengadu ilallah kepada Allah. Ya, jadi mengadunya kepada Allah ya, bukan kepada Facebook ya, atau kepada apa yang lain lah, mungkin Ya, sudah betul. eranya ya. Jadi supaya akhirnya diketahui masyarakat. Tapi kalau haulah ini mengadunya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Ternyata Allah mendengar apa ini pengaduannya, sehingga berubahlah hukum zihar ketika itu. Yang semula hukumnya talak kemudian menjadi tidak. Innallaha sami'un basir. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada surah An-Nisa, kemudian ada surah Al-Mujadalah. Kemudian ada wanita-wanita hebat yang diceritakan di Quran. Contoh ya, istri Rasulullah yang pertama. Siapa namanya? Siti Khadijah. Ya, 100 nanti dapat hadiah pulsa. Siti Khadijah itu wanita yang sangat terpelajar. Sangat-sangat terpelajar. Jadi kalau kita baca sirah beliau, beliau itu punya guru namanya Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal ini seorang ulama ahli kitab. Jadi beliau faham isi Injil dan faham isi kitab Taurat. Nah, sehingga setiap ada keluhan-keluhan, termasuk ketika Siti Khadijah memutuskan untuk menikah dengan Nabi, beliau memang di usia 29 tahun, kalau tidak salah kurang lebih, itu sudah merasa ada firasat bahwa Nabi akhir zaman itu sudah mau ada, sehingga beliau waktu itu semacam bernazar, saya tidak akan menikah lagi kecuali dengan Nabi akhir zaman. Nah, itu lewat apa beliau tahu? Apakah lewat mimpi atau lewat dukun? Enggak. Beliau tahu Nabi akhir zaman lewat literasi, lewat membaca kitab-kitab samawi. Nah, ini adik-adik, terutama remaja putri ya, harus memperkuat literasi, membaca apa saja. Kemudian ada setelah Siti Khadijah wafat, ada istri Nabi yang kedua, yakni yang menjadi lagu ya, yang sangat viral waktu itu, Aisyah ya. Aisyah, saya tidak hafal lagunya. Nah, itu wanita yang sangat luar biasa, karena dari beliaulah kemudian hukum-hukum Islam terkait perempuan dan wanita itu lahir kebanyakan dari riwayat beliau. Nah, ini meneladani di era dulu Islam ya, memandang wanita ini bagaimana, ternyata sangat memuliakan wanita. Bahkan Nabi dalam sebuah hadis adalah mengatakan ya, wanita adalah tiangnya negara. Apabila rusak wanita, maka akan rusak negara. Nah, demikian. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi para teman-teman dan peserta sekalian, harap segera mengajukan pertanyaan. Silakan hidup mikrofon kalau yang ingin bertanya. Ayo. Karena kalau yang berani bertanya akan kami berikan hadiah, the prize. Saya.
Ya, oke, silakan. Silakan Kak. Silakan Kak Samsir. Oke. Perkenalkan, nama saya Syamsir dari alumni SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Ya. Ini tentang Ibu Kartini ya. Kita tahu bahwa Ibu R.A. Kartini adalah pejuang sosok wanita yang luar biasa. Namun namanya sampai sekarang masih disebut-sebut dan masih dirayakan seperti hari ini. Pertanyaan saya, bagaimana cara R.A. Kartini memecahkan permasalahan hingga mencapai keberhasilan di masa hidupnya? Terima kasih. Maaf Kak, ini pertanyaannya diarahkan ke mana Kak? Ke Kak Tendri atau ke Pak Arif? Kak Samsir? Pak Arif. Oh ya, Pak Arif. Astaga. Terima kasih. Saya kira ke moderator tadi pertanyaan. Nah, terlanjur gugup moderatornya. Terima kasih Samsir, tetanggaku, idolaku. Pak. Jadi tadi ada sebuah pertanyaan besar ya dari di awal saya sampaikan. Kenapa dari sekian tokoh pejuang wanita, kenapa yang muncul itu kepemukaan dan bahkan dibuatkan lagu itu adalah R.A. Kartini ya, bahwa beliau kita tahu hidup di tahun 1800-an ya, 899 atau di masa itulah ya. Nah, di mana waktu itu adalah masa penjajahan. Jadi semua tokoh itu berjuang mengangkat senjata. Kita tahu mulai Cuk Nyadin, Dewi Sartika, Marta Christina Tiahahu, dan pahlawan perempuan yang lain, rata-rata semua seperti pahlawan laki-laki pada umumnya, yakni mengangkat senjata. Nah, sementara R.A. Kartini ini tidak, karena beliau tadi disampaikan oleh pemateri pertama, ya, dan kita tahu beliau adalah seorang bangsawan berdarah biru, tapi punya kegelisahan, punya kegalauan akan kebodohan dan kemiskinan yang dialami oleh mayoritas wanita di lingkungan beliau waktu itu, sehingga tergerak hati beliau untuk mengangkat mereka lewat pendidikan, lewat kesetaraan pendidikan. Jadi wanita harus bisa membaca. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa memperingati Hari Kartini pada poin ini yang ingin kami tekankan adalah kita harus banyak melakukan literasi, menggerakkan literasi. Jadi Kartini tidak menggerakkan pedang, tapi menggerakkan literasi, sehingga pertemuan Kartini dengan Kiai Haji Soleh Darat itu dengan intens itu ada pertanyaan begini yang membuat guru beliau tertegun. Bagaimana guru seorang beragama Islam membaca Al-Quran tapi tidak tahu maknanya? Sehingga tergugah hati Kiai Soleh Darat, kemudian menafsirkan Al-Quran, tapi karena penjajah waktu itu menekan, tidak boleh Quran itu ditafsirkan atau diterjemahkan, takut isinya nanti malah menimbulkan perlawanan dari semua masyarakat, akhirnya ditekan oleh penjajah. Tapi itulah kecerdikan ulama kita pada waktu itu, tetap ditafsirkan atau diterjemahkan, tapi dengan bahasa Arab Melayu. Arab Melayu itu misalkan kita menulis nama kita, misalkan Arif, itu ya Ain, Alif, Ro, Fa. Itu dikira orang Belanda itu kalimat Quran, padahal itu bahasa cara penulisan nama tapi dengan huruf Arab, seperti itu strateginya, sehingga dari
Situ Kiai Haji Soleh Dara dalam banyak buku itu beliau hanya sempat menafsirkan atau menerjemahkan Quran itu mulai Fatihah sampai juz 12, yakni surah Ibrahim. Dan itu hampir tiap hari setiap saat dibaca oleh R.A. Kartini. Terjemahan Al-Quran pertama kali di Indonesia. Ya, jadi pertama kali di Indonesia sudah ada kitab terjemahan Al-Quran namanya Faidur Rahman. Faidur Rahman, tapi cuman di juz 1, yakni Al-Fatihah, sampai juz 12, yakni surah Ibrahim. Bahkan di dalam surah Ibrahim itu ada satu ayat pertama, nanti bisa dilihat. Ayat pertama berbunyi, mohon izin saya bacakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Yang artinya alif lam mim, kitabun, yakni Al-Qur'an, anzalnahu ilaika, yang Allah turunkan atau aku turunkan kepada engkau Muhammad, litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Nah, inilah kemudian asal muasal kenapa surat-surat R.A. Kartini ke temannya Nyonya Bendanon di Belanda itu judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, jadi itu ya. Jadi R.A. Kartini waktu itu singkatnya beliau anti mainstream, jadi tidak ikut mengangkat senjata tapi mengangkat harkat martabat wanita lewat membaca gerakan literasi yang alhamdulillah sudah mungkin sangat berhasil. Mungkin demikian. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, gimana Kak Samsir? Apakah puas dengan jawabannya? Ya, siap, puas. Oke, siap. Terima kasih. Pak. Siap. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ayo dari teman-teman yang perempuan, ayo. Saya, Kak. Saya, Pak. Ya, silakan. Apakah sejarah pergerakan kaum wanita Raden Ajeng Kartini? Bisa diulang? Bisa diulang, Kak Asrullah, jawaban pertanyaannya. Kak Asrullah. Pertanyaannya bisa diulang? Apakah sejarah pergerakan kaum wanita Raden Ajeng Kartini? Pertanyaannya tuh ditujukan ke mana, Kak? Ke Pak Arif. Ya kan dia. Maksudnya apakah ini bagaimana? Jawabannya iya atau tidak? Iya. Pertanyaannya tadi. Masalahnya jawabannya itu ya iya. Perjuangan iya. Kalau pertanyaan apakah? Mungkin sejarah. Mohon diperjelas pertanyaannya. Dijelaskan sejarahnya mungkin, Pak. Ya, Pak. Maksudnya, Pak, sejarah pergerakan kaum wanita Raden Ajeng Kartini, Pak. Nah, jadi sejarahnya. Kalau kita nanti bisa berbagi ya menjawabnya dengan Kak Henry ya. Nah, bisa berbagi. Jadi kalau kita memperingati R.A. Kartini tentu ya, mari gerakan literasi ya. Silahkan sekarang banyak sekali bisa kita baca dimanapun ya, bahkan kita di rumah dimanapun bisa kita membaca bagaimana sejarah R.A. Kartini itu sendiri. Kemudian jadi silahkan nanti ya ikuti tadi kan R.A. Kartini hari ini perjuangannya menumbuhkan bukan gerakan literasi, gerakan membaca. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jawab untuk Hasrullah. Silahkan kami kembalikan. Jadi mari kita membaca ya,
sejarah ya, sejarah apapun atau buku apapun ya. Kalau diterangkan ya lama nanti ya, kembali ke inti jawaban yang pertama juga tadi. Mari peringatan ini kita kita mulai menjadi tonggak untuk berliterasi, terutama di bulan puasa ini. Mungkin dari pemateri kedua. Oke, Kak Tendri bisa dijawab pertanyaan tadi, Kak? Mungkin Dari mungkin ada tambahan lain. Iya, mungkin sedikit kalau untuk tambahan tadi sesuai dengan pertanyaan adik saya yang ganteng. Siap. Saya cari adik cantik ini. Karena kan memang tadi sudah disampaikan oleh guru saya pemateri sebelumnya soal posisi RA Kartini ini. Ya ini kan yang kita tangkap apa yang telah dilakukan atau perjuangannya lah ya di masanya itu, ya dia mempunyai pemikiran yang sangat maju, soal bagaimana dia membaca, soal bagaimana dia memikirkan posisi perempuan pada saat itu yang belum mampu, istilahnya belum mencerdaskan diri lah sebagai posisi seorang perempuan yang minim soal biaya lah. Karena aku pikir itu relevan loh sampai saat ini, bahkan banyak orang-orang yang belum mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi. Nah itu yang seharusnya betul tadi yang dikatakan oleh Bapak, bahwa ini harus dijadikan semangat perjuangan karena relevan terjadi sampai hari ini, dan semangat itu harus dipupuk. Yang dimana dia memang maju pemikirannya itu kan dia mengekspresikan dengan tulisan-tulisan, dengan banyak membaca pada sahabat-sahabatnya. Istilahnya dia galau melihat posisi perempuan. Dia tidak mau melihat perempuan itu menjadi hal yang terbelakang. Dia mau kita sama-sama maju. Itu sih sedikit. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya. Buat teman-teman atau peserta yang mengikuti kegiatan, masih ada satu kesempatan untuk bertanya lagi. Ada yang bertanya? Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan saya berarah kepada kedua pemateri, maupun pemateri pertama ataupun pemateri kedua. Pertanyaannya cuma simpel Pak dan Kak Tendri. Apa sih yang menyebabkan gerakan milenial perempuan yang selalu menganggap sebagian orang selalu menganggap perempuan itu menganggap perempuan dirinya sendiri itu lemah, padahal menurut kesetaraan gender perempuan dan laki-laki itu setara. Kemudian yang kedua, mungkin Pak Arif dan Kak Tendri bisa memberikan semangat ataupun masukan kepada teman-teman semua, terutama perempuan, mengenai apa sih itu sebenarnya perempuan dan bagaimana sih kesetaraannya dengan laki-laki. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi katanya diarahkan untuk kedua pemateri, dari materi pertama maupun kedua. Mungkin ke Pak Arif dulu, mungkin bisa menjawab Pak. Bisa diulangi ya supaya enggak nyasar. Agak ada tercatat tadi? Ada. Ada, siapa? Mana lagi?
Apa sih yang menyebabkan? Tadi itu pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan gerakan milenial perempuan yang menganggap dirinya itu, banyak orang yang menganggap perempuan itu lemah, padahal hal tersebut secara formal bisa diberi masukan. Jadi, bisa dikatakan bahwa perempuan itu tidak lemah, tetapi perempuan itu juga memiliki semangat juang yang tinggi. Terima kasih atas pertanyaannya. Harus kita akui sekarang di era teknologi ini, ya, informasi apapun bisa kita akses dengan sangat mudah, dan perjuangan-perjuangan atau ungkapan-ungkapan atau apa istilahnya itu ya, yang biasa bergerak di perjuangan itu paham tentang hal ini, sehingga banyak dimunculkan di forum-forum perjuangan, entah itu mahasiswa atau gerakan-gerakan perempuan yang mereka menganggap bahwa masih ada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun dalam Al-Quran bisa nanti dibuka surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bima faddalallah, dan seterusnya. Kalau artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karenanya Allah melebihkan sebagian dari mereka, yakni orang laki-laki, tapi Allah juga melebihkan sebagian dari perempuan. Jadi ada kelebihan, masing-masing memiliki kelebihan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Hari ini bagi laki-laki dari ayat ini jelas ada perbedaan. Mungkin secara kodrati ada perbedaan. Yang pertama tentu masalah gender. Kemudian masalah tanggung jawab. Seorang laki-laki tentu dalam tanda kutip memiliki kekuatan yang lebih ya dari seorang perempuan, maka dia harus mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan memberikan nafkah. Meskipun di sisi lain perempuan pun bisa dan mampu untuk melakukan hal yang sama dengan laki-laki. Kemudian perempuan adalah al-ummu madrasatul ula. Ini yang membedakan. Ada pepatah Arab mengatakan ibu adalah sekolah yang utama. Nah, ini bukan bapak disebut, malah ibu. Ibu adalah sekolah utama. Bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang terbaik. Bila engkau mempersiapkannya, maka engkau mempersiapkan generasi yang terbaik. Jadi artinya kekuatan seorang ibu dalam hal ini tentu perempuan untuk mencetak generasi yang hebat itu bisa dianggap lebih unggul daripada orang laki-laki. Dan ini tadi sebagaimana ayat Quran tadi, ada kelebihan yang Allah berikan untuk laki-laki dan ada kelebihan yang dimiliki oleh perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Karena ibu adalah sekolah utama bagi anak-anaknya, terutama ketika dia masih kecil. Tentu yang membimbing pertama kali adalah ibu-ibu kita. Mungkin demikian jawaban. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak. Selanjutnya kita beralih ke Kak Tenri. Halo, Kak. Ya. Gimana nih, Kak? Perempuan tadi dikatakan lemah. Apakah Kakak setuju? Saya tidak sepakat. Ya, betul. Maaf. Nggak ada yang bilang perempuan itu lemah. Tapi pertanyaannya itu mengapa kebanyakan perempuan itu menganggap dirinya lemah? Ya. Nah, saya tangkap juga. Saya tangkap juga seperti itu pertanyaannya. Ini moderator ini nanti yang penanya marah loh ya. Saya kan yang bilang lemah. Iya.
Nah kan, Terencana. kalau yang saya tangkap tadi kan apa yang menyebabkan gerakan perempuan lah ya menganggap dirinya lemah, Iya. menganggap dirinya lemah. Ya karena itu tadi apa ya akar patriarki yang ditanamkan terhadap masyarakat itu masih tertanam kuat. Karena seperti ini yang saya ketahui kan lahirnya manusia itu diciptakan tidak terlahir dengan lemah. Manusia terlahir dengan suci dari sang penciptanya. Itu sejatinya yang saya tangkap. Soal kodrat itu adalah ketetapan yang telah diturunkan oleh pencipta. Nah, yang menjadi pertanyaan hari ini kan yang sering sulit diterima di masyarakat ketika kita mengatakan kami ingin juga turut andil dalam hal bicara persoalan kebijakan semisal. Ada yang mengatakan, perempuan bisa apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Bisa apa mereka? Yang taunya itu kewajibannya hanya di dapur. Itu yang saya kembalikan, yang saya pertegas kembali, bahwa berbicara persoalan emansipasi, persoalan kesamaan gender ini kan enggak terlalu bias kita memahaminya. Tapi bagaimana kesetaraan kita ini semisal diperpolitikan. Tadi telah disinggung semisal ada perempuan yang hari ini mampu duduk di bangku legislatif. Ada perempuan hari ini yang bisa menjadi kepala sekolah. Ada hari ini perempuan bisa menjadi advokat. Tidak ada keterbatasan soal itu. Tapi yang kadang dilupakan oleh perempuan ketika mungkin terlalu semangat atau terlalu lewat semangatnya, sehingga melupakan kodrat-kodrat yang telah menjadi ketentuan sang penciptanya kita. Itu yang sebenarnya yang harus diluruskan dan harus diberikan pemahaman terutama terhadap keluarga kita. Perjuangan kita semisal ada yang mengatakan perempuan lemah, itu kita tidak dikatakan lemah dan kita tidak terlahir lemah, tapi terkadang kita yang membuat diri kita semakin lemah. Kenapa? Karena rasa ingin majunya kita itu, ingin menjadi lebih baik itu yang kurang, sehingga timbullah hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Nah, kalau semisal dan tadi ada pertanyaan dan tambahan memberikan semangat kepada kami, satu aja sih sebenarnya, keinginan aja, dan niat itu kita memang baik, ya silahkan jangan pernah menutup diri terhadap apa yang menjadi kritikan dari orang luar gitu. Nah, karena kita nggak tahu diri kita ini sepenuhnya baik atau tidak, karena begitulah kehidupan sosial. Ada hal yang bisa diterima, ada yang tidak, ya kita diskusikan, kita saling memberitahu, kita menerima dan memberi, begitupun sebaliknya. Sedikit gitu sih. Bisa menambahkan sedikit ya? Siap, Pak. Oh ya, jadi mengenai pertanyaan kedua, jadi motivasi untuk adik-adik, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab ya, sebuah syair. Jadi fakhrul fatati fil ulumi wal adabi labil jamali wal hariri wa zahabi. Fakhrul fatati, kebanggaan seorang perempuan. Fatatun itu maknanya ya remaja putri lah, atau kaum perempuan itu sebenarnya fil ulumi. Yang pertama di ilmunya, sehingga dengan ilmunya dia bisa menjadi apa saja, ya, dengan pendidikan salah satunya dia bisa menjadi apa saja. Diteruskan fakhrul fatati fil ulumi wal adabi, yang kedua dengan adab, dengan tata krama. Ilmunya tinggi tapi tidak melupakan kodratnya tadi yang disampaikan. La bil jamali wal hariri wa zahabi. Kebanggaan perempuan jangan sampai hanya pada parasnya saja. Ya. Labil jamali wal hariri, dan pakaiannya. Sehingga kalau hari ini memperingati hari Kartini dengan hanya menampilkan pakaian yang menunjukkan feminisme seorang perempuan, ya untuk hari-hari ini, era ini mungkin tidak pas. Harus ditunjukkan menunjukkan perempuan yang hebat, yang harus kita tunjukkan. Yang ketiga, wazahabi, dan jangan kebanggaan perempuan itu hanya zahab itu hanya emas atau hanya perhiasan. Jadi fakhrul fatati fil ulumi wal adabi, kebanggaan perempuan itu pada ilmu, atau sehingga dengan ilmu tadi bisa menjadi apa saja, wal adabi, dan kodratnya dan budi pekertinya, la bil jamali, bukan dengan kecantikan atau parasnya,
wal hariri dan perhiasannya dan pakaiannya, wal zahabi dan perhiasannya. Mungkin itu saja tambahan sedikit. Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk Pak Arif sudah menambahkan kembali tadi jawabannya. Untuk Kanca, bagaimana atas jawaban yang sudah diberikan atas pertanyaan tadi? Oke, terima kasih buat pemateri yang telah memberikan jawabannya. Itu jawaban yang cukup bagus, alhamdulillah saya mengerti. Dan buat teman-teman terutama perempuan, jangan pernah menutup diri akan keadaan sosial. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan menutup hatinya ya. Dan jangan menutup hatinya untuk Kak Anca. Semangat puas Anca. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ini Kak dan Pak Arif sekaligus penutup. Tadi itu yang disampaikan bahwa kodrat perempuan itu bisa dikatakan setara dengan kaum laki-laki. Namun ada ketentuan kodrat yang tidak dapat kita setarakan. Nah, apa harapan Bapak dan Kak Tendri untuk generasi milenial saat ini, khususnya generasi milenial Tanah Kuning? Silahkan bisa dijawab. Ya, silahkan Kak Tendri dulu. Untuk sekarang saya silahkan sama guru saya dulu. Apa tadi pertanyaannya sampai lupa? Harapan Bapak untuk generasi milenial saat ini khususnya di Desa Tanah Kuning. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alhamdulillah kita di Tanah Kuning ini, terutama untuk anak-anakku SMA, sudah sangat banyak sekali contoh ya kakak-kakak senior kalian yang bisa menjadi role model atau idola lah ya, contoh yang bisa kalian jadikan contoh untuk yang sekarang masih sekolah. Dan kemudian nanti ketika ketemu alumni ya, sedalam-dalamnya bagaimana mereka, kalau hari ini Kak Tendri yang berikan hanya beliau saja, nanti ketika ada temu alumni kalau bisa ya semua harus diberikan, harus kalian gali sehingga bisa kalian contoh apa itu mereka, contoh mereka sehingga bisa menjadi semacam ya role model untuk bisa kalian sukses meniru mereka yang sudah sukses. Ya. Kemudian untuk anak-anak sekalian yang apa itu, yang sekarang masih di sekolah, tentu karena saya juga seorang guru, ada 6 hal yang membuat orang itu berhasil ya. Yang pertama, zukain wa hirsin. Sekali lagi ini syair dalam bahasa Arab karena saya senang bersyair dalam bahasa Arab. Ya. Zukain wa hirsin wa istibarin wa bulughatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Jadi kunci sukses seorang pelajar ya di era milenial itu zukain, harus giat belajar. Giat belajar. Wahirsin, dan senang dengan pelajaran. Senang dengan gurunya. Ya, senang dengan guru mata pelajaran. Misalkan senang fisika ya. Bukan hanya senang pelajarannya ya, tapi juga harus senang gurunya. Ya, senang dalam arti ya hormat dengan beliau. Zukain wahirsin wastibarin, dan sabar. Wabulgotin, dan ada dana, ada usaha. Itu kalau ndak di era sekarang mungkin banyak beasiswa, banyak cari celah-celah untuk bisa
wa irsyadi ustadzin, dan petunjuk guru. Nah, ini petunjuk guru ini sangat penting ya. Ketika era informasi kita bisa akses dengan mudah, kita bisa belajar tanpa guru misalkan, kemudian kita melupakan seorang guru, nah ini bisa menjadi sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya karena bisa tersesat nanti, dan kemudian keberkahan itu tidak ada. Jadi wa irsyadi ustadzin. Kelima kunci sukses itu keberkahan guru, petunjuk guru. Dan yang keenam adalah watu li zamani. Cari ilmu sampai kamu lelah ya. Kalau alhamdulillah ada Pak Abdan yang sudah S2, beliau harus jadi contoh. Kalau bisa kalian harus menjadi S3. Bisa melebihi Pak Abdan ya, atau Pak Kepala Sekolah ya, Pak Kepala Sekolah. Dengan dengan gelar beliau, kalau bisa gelar kalian di belakang nanti melebihi guru-guru, terutama melebihi saya karena saya hanya satu saja gelar. Amin. Nah, jadi itu saja ya, motivasinya untuk anak-anak sekalian. Jadi 6 hal: tukain, rajin giat belajar, wahirsin senang dengan pelajaran, wabulugotin dan tentu ada usaha untuk itu. Wa irsyadi ustadzin, petunjuk guru, watu li zamani, dan belajar sepanjang hayat. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita alihkan buat Kak Tentri untuk melanjutkan menjawab pertanyaan tadi. Ya, saya tambahkan. Terima kasih Pak, itu juga bisa menjadi motivasi buat saya. Ya, saya tambahkan soal mungkin progresnya atau harapannya saya ya secara pribadi buat adik-adik saya, buat saudara-saudara saya, orang tua saya, beserta keluarga lah semua, untuk kita mungkin ke depannya ya berbicara persoalan beradaptasi soal kebiasaan baru, ya mungkin bagaimana cara kita lah ya merubah perilaku-perilaku kita yang kurang baik menjadi baik, gaya hidup tadi kita hanya mementingkan individu, ya hari ini kita lebih memperlihat di sosialnya kita, di masyarakat, dan kebiasaan-kebiasaan buruknya kita, semisal itu sederhananya. Kan sejatinya memang kita ini kan dituntut untuk mampu beradaptasi atau menyelesaikan kebiasaan-kebiasaannya kita untuk lebih baik ke depannya. Nah, mungkin harapan terbesar saya pada kesempatan hari ini memperingati hari Raden Ajeng Kartini ya. Fatihah buat beliau dan para pejuang kita terdahulu yang hari ini memberikan kita ruang untuk tetap berkiprah di dunia. Nah, mungkin harapan terbesar saya pertama soal kegiatan ini tidak hanya sebatas acara seremonial aja, tapi bagaimana semangat perjuangan kita ini semakin besar. Jangan hanya lihat ada perempuan yang hebat, semangat itu tumbuh, tapi besoknya hilang lagi. Tidak seperti itu tuh harapan terbesar saya. Dan bagaimana kita mampu menyentuh aspek-aspek dalam tatanan kehidupan masyarakat khusus di Tanah Kuning. Banyak kok persoalan-persoalan yang terjadi di Tanah Kuning. Sekiranya teman-teman bisa berdiskusi, ada bapak guru kita, ada orang-orang tua kita, sekiranya itu menjadi perhatian buat teman-teman. Karena memang pendidikan yang kita dapatkan itu bukan hanya sebatas titel, tapi bagaimana kita mampu kembali memberikan pencerahan-pencerahan yang dulunya kita ini bukan siapa-siapa, dan alhamdulillah memberikan secuil buku aja itu bermakna loh ya buat masyarakat. Jangan menutup diri lah, memberanikan diri, jangan takut dikritik, itu yang paling pertama. Itu sih kalau dari saya, untuk mampu berpartisipasi, berkiprah, dan duduk rembuk lah sama sesama kita semua. Jangan ada pilih sana sini, sering-sering berdiskusi. Itu sih, terima kasih tambahan dari saya. Ya, siap. Terima kasih, Kak. Iya. Baiklah, sekali lagi terima kasih. Itulah tadi penyampaian beberapa materi sekaligus bincang-bincang tadi yang semoga kita bisa memetik ilmu
dan manfaat di dalamnya. Di penghujung acara ini, kami akan memberikan kesimpulan dari tema hari ini sekaligus dari beberapa penyampaian tadi. Kami akan menyimpulkan ulang mungkin beberapa hal-hal inti yang sangat wajib untuk kita ingat kembali dan bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya itu jangan kita jadikan acara ini sebagai kalau bisa dibilang tuh masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kita harus jadikan acara ini sebagai untuk ajang motivasi untuk kedepannya, terutama bagi perempuan. Untuk melihat kembali itu, kita tuh harus memperbanyak literasi kita ke depannya agar ke depannya tuh lebih baik lagi. Oke, sekian kesimpulan dari saya. Dan selanjutnya lanjut ke acara pengumuman pemenang lomba Kartini Competition dengan 3 kategori lomba meliputi lomba foto model, lomba tutorial make up, dan lomba menyanyi lagu nasional. Memasuki lomba yang pertama yaitu lomba foto model. Sebelumnya lomba ini telah kami adakan 5 hari yang lalu. Jadi hari ini kami akan mengumumkan pemenangnya melalui YouTube dan Zoom ini. Lombanya itu telah di-share ke YouTube, jadi bisa dilihat di YouTube Mangsa Tapati. Jadi untuk penilaiannya tuh dilihat dari pertama tuh jumlah penontonnya. Selanjutnya tuh ada juga penilaiannya lewat Instagram, aplikasi Instagram. Jadi penilaiannya tuh melihat melalui jumlah like-nya. Ya, hanya itu saja. Jadi kami akan mengumumkannya. Pertama, mulai kategori lomba foto model. Juara pertama tuh lomba foto model tuh lomba fotonya tuh baju Kartini, bajunya tuh baju batik kalau untuk laki-laki, dan perempuan itu kebaya. Jadi pemenang lomba foto model yang pertama juara ketiga jatuh atas nama juara 3 lomba foto model jatuh kepada Saudari Suci Indah Sari dengan vote 329 like. Selanjutnya juara kedua jatuh kepada Saudari Turni Aziza dengan vote 364. Selanjutnya, juara pertama jatuh kepada pasangan saudara dan saudari Zul Hafid dan Nur Saira dengan vote 401. Jadi selamat kepada juara yang telah saya umumkan tadi. Selanjutnya beranjak ke lomba nyanyi solo.
Jadi nyanyi solo ini lagunya tentang lagu nasional, yaitu Ibu Kita Kartini. Penilaiannya itu yang telah saya sampaikan tadi, yaitu dengan melihat jumlah penonton dan like yang telah di-share di YouTube. Juara ketiga lomba nyanyi solo jatuh kepada saudara Taufik dengan like 89 dan view atau penontonnya 339 kali nonton. Juara 2 dengan like 74 dan view 394 kali nonton jatuh kepada saudari Nur Afni Oktavia. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, juara pertama dari lomba nyanyi solo dengan like 136 dan view 599 kali nonton jatuh kepada Andis Saputra. Oke, kita lanjut ke lomba kategori yang selanjutnya. Lomba tutorial makeup. Jadi lomba tutorial makeup ini tentang makeup remaja yang diikuti oleh seremaja putri SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Baiklah, langsung saja saya umumkan pemenang lomba. Kita mulai dari juara 3 dengan like 55 dan view 285 kali nonton jatuh kepada saudari Musdalifah. Selanjutnya juara kedua dari lomba tutorial makeup dengan like 79 dan view 359 kali nonton jatuh kepada saudari Nur Anita. Selanjutnya juara yang kita tunggu-tunggu yaitu juara 1 dari lomba tutorial makeup dengan like 73 dan view 363 kali nonton jatuh kepada saudari Lia Nur Aziza. Dan itulah tadi serangkaian pemenang lomba yang telah kami adakan 5 hari yang lalu. Demikianlah serangkaian acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan Bapak Ibu guru sekalian yang telah hadir. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mewakili dari tim MC mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selanjutnya saya kembalikan ke operator. Kirain Sahir yang juara 1 make up. Terima kasih Pak Arif, Tenri, dan juga para tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini. Acara kegiatan peringatan Hari Kartini di SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur melalui Zoom meeting. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan dan juga Pak Arif dan juga Tendri, karena sinyalnya juga kayaknya kurang bagus-bagus ya. Jadi banyak yang tidak bisa masuk untuk ikut kegiatan kita. Untuk selanjutnya nih Pak Arif, pembina OSIS di SMP ya.
insya Allah nih untuk kegiatan Hari Pendidikan nanti OSIS SMA juga akan mengadakan kegiatan nih Pak, tapi online. Nanti bisa diikut sertakan anak buahnya Pak ya? Kebetulan yang jadi pembina Pak Sukri, Bu. Bukan kami gitu. lagi sudah pensiun. Oh gitu ya Pak. Nanti bisa berhubungan dengan beliau. Oh iya, baik-baik ya. Dengan Pak Rudi dari SMK Tanjung Palas Timur. Pak Rudi? Halo Pak Rudi atau siapa yang dari SMKN? Ibu Suryana dari SMP mana? Ibu Suryana? Cek. Ya, halo. Ya, Ibu dari SMP mana Bu? SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Oh dari SMK. SMK tadi ya? Oh ya, dari SMK. Ini Bu, untuk kegiatan hari Hari Pendidikan Nasional nanti, OSIS SMA juga akan mengadakan lomba secara online. Nanti bisa kita berkolaborasi ya Bu ya? Baik, Bu. Oke. Terus siapa lagi yang masuk dia? Kalau Pak Rudi dari mana ya? Kak Tendri sama Pak Arif, terima kasih banyak boleh meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih gak banyak ya Kak Tendri ya. Nanti kita japri deh. Ya, Bu. Kita lanjut japrian ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima selamat kasih. siang, sehat-sehat semua. Ya, Pak, Terima kasih, Kak. saya keluar. Oke, terima kasih Kak Tendri. Kalau Pak Rudi dari mana ya? Dari SMK juga ya? Iya Bu, sama Bu, SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur juga. Nanti bisa ikut serta ya Pak, anak buahnya ya. Kita insya Allah akan adakan lomba film pendek gitu. Tapi nanti melalui pakai YouTube juga. Jadi kita pakai like dan penonton. Jadi nanti juknisnya kita akan kirimkan Pak ya untuk kegiatan lomba di Hari Pendidikan. Terima kasih banyak loh Bapak dan Ibu dari sama-sama Bu. SMK sudah hadir. Mohon maaf jika kurang berkenan kegiatan kita hari ini yang mungkin ada kendala-kendala yang tidak kita inginkan pada hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih banyak Pak. Kegiatan Zoom saya tutup. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruhnya Bapak Ibu Dewan Guru SMA Tanjung Palas Timur dan juga anak-anak SMA Tanjung Palas Timur yang Ibu banggakan. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.